Shalom sahabat makna yang dikasihi Tuhan. Bagaimana cara kita tahu bahwa pelayanan kita diterima oleh Tuhan? Sahabat makna yang dikasihi Tuhan, semua pelayanan yang dilakukan dengan tulus dan dalam kebenaran itu diterima oleh Tuhan. Jadi jangan takut kalau kita mempersembahkan hidup kita, waktu kita, bakat kita, kemampuan kita, keterampilan kita untuk melayani Tuhan. Karena semua persembahan kita itu akan diterima oleh Tuhan. Tuhan senang dengan persembahan yang dilakukan dengan tulus hati, dengan sepenuh hati, dengan sukacita, sukarela. Jangan ragu, setiap pelayanan berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, jangan dilakukan dengan sikap tidak tulus atau ada kepentingan yang tersembunyi. Itu Tuhan tidak suka. Tetapi setiap pelayanan yang dilakukan dengan tulus berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu melihat hati, bukan lihat rupa, bukan lihat segala sesuatu, tapi Tuhan melihat kesungguhan kita, hati kita. Yang kedua, sedang dikasih Tuhan, selain dengan ketulusan, pelayanan itu berkenan di hadapan Tuhan kalau kita lakukan dalam hidup yang benar. Jadi mari sebagai seorang pelayan, kita hidup yang benar. Jangan karena kita melayani lalu kita merasa kita bebas hidup semau kita. Oh jangan, pelayanan yang tidak diiringi dengan kehidupan yang benar, maka pelayanan itu menjadi seperti kain kotor. Karena itu mari kita hidup yang benar, supaya Tuhan melihat kebenaran hidup kita dan melihat pelayanan kita, Dia berkenan. Dia dipermuliakan di atas kehidupan yang benar dan yang tulus. Misalnya di dalam teks Matius 5 ayat 23 dan 24 menarik sekali. Ada sebuah pengajaran demikian. Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali memberikan persembahan kita itu. Jadi pelayanan sebagai sebuah persembahan berkenan di hadapan Tuhan kalau kita lakukan dalam kebenaran. Jangan sampai ada orang tersakiti oleh sikap, watak, karakter kita. Mari kita selesaikan persoalan kita dengan orang lain supaya kita melayani dalam damai. Jadi pelayanan harus diiringi dengan kehidupan yang damai dengan sesama, dengan orang lain. Bukan dengan masih musuhan dengan seseorang, masih ada banyak pertikaian, kita melayani dengan demikian. Itu bukan pelayanan yang baik dan yang berkenan. Mari kita selesaikan persoalan-persoalan kita dengan orang lain supaya tidak ada hambatan dalam pelayanan kita. Nah, pelayanan demikian berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita iringi pelayanan kita dalam doa. Sebab pelayanan yang baik yang diiringi dengan doa. Kenapa? Karena tanpa doa, pelayanan-pelayanan kita bisa banyak sekali keterbatasan dan kelemahan. Kalau kita melayani menjadi guru sekolah minggu misalnya, doa untuk pelayanan kita. Kalau kita melayani sebagai pemusik, berdoa untuk pelayanan kita. Dan doakan juga mereka yang kita layani. Nah, pelayanan-pelayanan demikian yang dilaksanakan dengan kesungguhan hati berkenan di hadapan Tuhan. Selamat melayani, Tuhan berkenan pada pelayanan saudara.